Salah satu film romantis yang bikin hati sejuk sesuai judulnya, Braveheart. Tokoh utama dalam film ini memang dalam keadaan nyokor alias The Gembel. Karena sesuai judulnya, yaitu Braveheart yang artinya tanpa alas kaki, guys. Film yang diproduseri oleh Andre Fleming ini memang benar-benar mantep, bos. Dan film ini juga termasuk kategori film romantis, tapi kisahnya nggak berbelit-belit. Juga kisahnya juga nggak terlalu simpel. Apalagi di sini ada Scott Federman apa? Sopo iki? Pokoknya artis Hollywood, guys. Oke, tanpa basa-basi keburu jadi bangke, langsung saja kita ke alur cerita ini. Cekidot. It's been a long year, on the man of three fears, and secretly faith and crocodile tears. Oh, trust me though. Di sini terlihat di awal film kita akan diperlihatkan seorang aktor utama kita yang bernama Jay yang baru saja menyelesaikan Wi dengan mbaknya yang cantik ini, guys. Dan lanjut setelah selesai Wi, Jay pun pergi keluar dan memutuskan untuk mampir ke sebuah bar untuk menghilangkan stresnya, guys. Nah, di sebuah bar ini, delalah Jay pun bertemu dengan Tuan Vincent, seorang penagih utang. Jay pun tak bisa memberikan uang untuk membayar hutangnya, guys. Lalu setelah adu mulut dengan Tuan Vincent, si pengawal Tuan Vincent pun memukuli Jay. Lantaran tidak terima, si Jay pun membalas pukulannya dengan mantap, guys. Dan terjadilah baku hantam yang menakjubkan. Dari percakapan antara si Jay dan Tuan Vincent tadi, kita bisa tahu, guys, jadi sebenarnya Jay ini bukan gembel, tapi Jay itu terlahir di keluarga kaya raya. Tapi Jay ini berniat melarikan diri dari keluarganya karena suatu masalah yang melibatkan dirinya dengan bapaknya. Dan ketika dia memilih kehidupan sendiri di Los Angeles, dia jadi tambah kacau, balau, dan terbelit hutang. Oke. Jadi saat ini Jay bekerja sebagai cleaning service alias babu di rumah sakit jiwa untuk menyambung hidupnya di Los Angeles. Nah, disinilah si Jay ini bertemu dengan pasien yang diduga kelainan jiwa yang bernama Desi. Awal si Jay ini cuek sama Desi, guys, pasien yang diduga gila tadi. Hingga suatu malam saat Jay ingin pulang kerja, si Jay mempergoki ada pasien gila yang jahat kepada si Desi dengan pura-pura menjadi dokter. Tanpa pikir panjang, Jay pun langsung mengaplok endasnya hingga orang gila itu tepar-par. Gara-gara kebabaran sama si Jay, si Desi ini mengikuti Jay hingga sampai ke teras, berharap si Jay ini bisa mengeluarkannya dari RSJ. Oke. Jay ini udah nyuruh si Desi ini balik ke RSJ, tapi dia nggak mau. Akhirnya Jay ngasih duit ke Desi berharap si Desi ini bisa pergi, tapi tetap aja nggak mau. Mungkin karena udah nyaman sama Jay, guys. Hingga akhirnya mau tak mau si Jay ini membiarkan si Desi ini mengikutinya hingga tibalah di sebuah bar. Jadi tujuan Jay pergi ke sebuah bar ini untuk mencari pasangan sewaan agar bisa menemaninya di acara pernikahan saudaranya, guys. Jadi adiknya itu mau menikah ntar, guys. Dan niatnya si Jay menghadiri acara pernikahan saudaranya itu agar si Jay bisa bertemu ayahnya dan meminta uang ke ayahnya guna melunasi semua hutang-hutangnya tadi. Tapi tak disangka ternyata semua wanita di bar tersebut menolak Jay mentah-mentah. Si Jay dan Desi pun pergi dari bar tersebut. Selang beberapa saat ide gila pun muncul. Jay meminta Desi untuk menemaninya di acara pernikahan saudaranya itu. Waduh, jadi hancur ntar, guys, kayaknya. Jay pun pada akhirnya mengajak si Desi untuk menemui keluarganya di Losina kalau nggak salah. Dan di sini Desi dikasih tahu oleh Jay untuk berpura-pura di hadapan keluarganya bahwa dia adalah seorang perawat. Aduh,
Dan selama perjalanan di Los Angeles ke Losina, si Desi ini benar-benar bikin malu ngap. Desi juga dengan polosnya bertanya kepada si Jay, apakah kita pacaran? Tapi Jay hanya mengiyakan aja, tidak menganggap serius gitu. Singkat cerita, mereka sampailah di rumah Jay yang besar ini. Jay pun langsung menggandeng tangan si Desi dan masuk ke dalam rumah, lalu bertemu dengan ibu dan menjelaskan ke ibu bahwa inilah pacar saya. Waduh, padahal yo edan guys. Keluarga Jay pun senang melihat Desi yang sangat jujur dan cantik ini guys. Di sini nggak 6 menit mesti aku. Keluarga Jay pun senang melihat Desi yang sangat jujur dan cantik ini guys. Di sini Jay pun ikutan senang juga karena si Desi ini ternyata tidak terlalu gila seperti yang dipikirkan guys. Keesokan harinya saat bangun tidur, si Jay melihat si Desi sedang membersihkan bersih-bersih gitulah. Jay pun bingung kenapa Desi membersihkan semua ini padahal ada pembantu di rumahnya. Pas ditanya kenapa Desi melakukan ini, Desi pun menjawab bahwa sudah terbiasa melakukan ini, dan Desi pun bercerita dengan santainya bahwa dialah yang membunuh ibunya sehingga dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jay pun mengeluh dan Jay pun seketika langsung melongo guys, melongo lalu koyo bento guys ya. Keesokan harinya lagi pas pernikahan saudaranya Jay, yaitu adiknya Jay, Desi pun didandani oleh ibunya Jay hingga dia menjadi sangat cantik. Jay pun kaget dan terpesona saat melihat Desi turun dari tangga guys. Hari pernikahan pun dimulai dan bisa-bisanya si Desi ini masih bertingkah hal konyol layaknya anak kecil guys. Jay pun langsung nyamperin si Desi dan bilang, udah dong jangan bikin malu gue gitu. Singkat cerita tibalah mereka berdansa. Ya sebenarnya Desi ini memiliki kehidupan yang kelam guys. Desi ini juga tidak bersekolah, makanya karakternya agak aneh guys. Tapi pada akhirnya bapaknya si Jay tak lama kemudian tahu kalau anaknya ini menipu ayahnya gitu loh guys. Dia itu ngaku-ngaku jadi pengusaha padahal itu pekerjaannya itu OB guys ya. Jadi si Jay ini bukanlah pengusaha ya, melainkan cleaning service. Dan kenyataannya semua keluarganya juga tahu bahwa si Desi itu bukanlah seorang perawat, melainkan adalah pasien di rumah sakit jiwa tersebut guys. Ngeri nih. Sontak ayah pun marah guys, marah dengan nada tinggi dan mengusir kayaknya guys ya. Di situ terlihat ayahnya marah-marah gitu guys ya. Karena kejadian itu Jay pun pergi dari rumah lagi ya, naik taksi dan membawa si Desi ikut. Kemudian mereka balik lagi ke garasi bapaknya si Jay untuk maling mobil ayahnya untuk pergi kabur guys ya. Dan setelah itu masalah yang ada makin banyak, makin besar yang menimpa mereka guys. Dari dokternya Desi yang terus meminta Jay agar balikin Desi ke rumah sakit jiwa gitu loh guys. Dikejar polisi juga, dikejar hutang, dikejar warna-warna guys. Tibalah sebuah kesempatan di mana si Jay sebenarnya bisa meninggalkan Desi di sebuah bandara. Jadi si Jay ini berpikiran untuk meninggalkan si Desi ya guys ya, meninggalkan gitu. Sudah frustasi, otaknya sudah jeblok. Tapi akhirnya nggak jadi guys, karena mungkin Jay sudah terlalu nyaman bersama Desi. Lagi pula seandainya benar-benar ditinggal gitu guys, Desi mau kemana coba? Dia nggak punya rumah juga. Desi selama hidupnya nggak pernah keluar rumah, nggak pernah sekolah, dan jarang banget ngomong sama orang. Oh alah mbak sini aja tak jadiin istri saya. Suatu saat Jay pun menanyai kepada Desi dengan penasaran guys ya. Jay nanya ke dia, kamu beneran membunuh ibu kamu gitu. Kan masih penasaran gitu, yang percakapan tadi pas di rumah Desi pas bersih-bersih itu guys.
Desi pun menceritakan lebih rinci soal kejadian yang menimpa ibunya, guys. Jadi sebenarnya Desi nggak gila, guys. Dia nggak mendengar suara-suara aneh yang menyuruh dia buat ngelakuin hal-hal konyol, tapi yang mendengar suara-suara itu adalah ibunya. Dan Desi nggak membunuh ibunya, guys. Dia cerita kalau waktu itu dia dengar ibunya teriak lebih keras dari biasanya. Teriak dan teriak, tapi si Desi nggak menemui ibunya. Tahu-taunya pas pagi Desi ngeliat ibunya udah mati, guys. Dan lo tahu apa yang Desi katakan? I kill my mother. Yap, Desi nggak ngerti arti sesungguhnya, padahal ya wong Inggris. Dari kalimat itu ibunya sekarat, maksudnya dari kalimat itu ibunya itu sekarat, ngertine dan ini sekarat, guys. Itu nggak berarti bahwa Desi yang membunuhnya, maksudnya ke ngertine ke I kill my mother kuwi ke orang membunuh, maksudnya mate ngono tok lho, guys. Dan mengetahui itu Jay sangat lega, guys. Luar biasa leganya. Jay kali ini benar-benar fell in love sama Desi, oke? Namun di sisi lain ternyata banyak polisi sudah berkerumun di sekitar mereka dan seketika itu juga Jay ditangkap beserta Desinya juga dikembalikan ke RSJ. Jay pun masuk penjara, tapi bapaknya mengeluarkan dia dari penjara dan melunasi hutang-hutangnya. Tapi si Jay tetap nggak bisa menemui Desi, guys. Kabar buruknya. Sampai akhirnya Jay itu pinter. Dia pura-pura gila dan akhirnya Jay itu masuk ke RSJ. Selanjutnya tonton sendiri filmnya, bos. Kesel aku jelaske. Salah terus gawe narasi, bingung ngedit videonya, kesel bongko awake. Ngopo kowe ngaku-ngaku? Pak sopo? Pokoknya nanti ada kejadian Jay mau dibunuh, dicekik sama si penagih hutang, guys. Tapi untungnya selamat. Yang jelas happy endingnya Jay akan bertemu si Desi. Namun bagaimana dokter tahu kalau Desi nggak gila? Apakah Jay yang ngasih tahu? Terus gimana dengan hutangnya Jay? Menengok lagi wes barwe. Dadah.